Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Selamat memasuki awal pekan dengan gembira. Pada hari ini, hari Senin tanggal 25 Oktober 2021. Saya Rumah Gusti CSR mengajak saudari-saudara merenungkan Injil Lukas bab 13 ayat 10 sampai 17. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus mengajar dalam salah satu rumah ibadah. Di situ ada seorang wanita yang telah 18 tahun dirasuk roh. Ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat wanita itu, dipanggilnyalah dia. Lalu Yesus berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Kemudian wanita itu ditumpanginya dengan tangan dan seketika itu juga ia berdiri tegak dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah itu gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari ini untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik. Bukankah kalian semua melepaskan lembu dan keledaimu pada hari Sabat dan membawanya ke tempat minum? Nah, wanita ini sudah 18 tahun diikat oleh iblis. Bukankah dia harus dilepaskan dari ikatannya itu karena dia keturunan Abraham?" Waktu Yesus berbicara demikian, semua lawannya merasa malu. Sedangkan orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam masa pandemi ini, dalam masa darurat, dalam masa bencana, di mana bencana atau suatu wabah yang terjadi mengancam jiwa banyak orang. Maka pemerintah harus mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak biasa. Dalam arti segala macam peraturan hukum yang biasanya harus dilalui dahulu baru ambil keputusan itu dinomor-duakan. Karena keselamatan jiwa menjadi hukum yang utama. Maka selama pandemi ini saudari-saudara, baik Bapak Presiden, para pejabat, Satgas Covid dan sebagainya, para gubernur, bupati, wali kota seringkali ketika berbicara tentang penanggulangan Covid selalu atau seringkali mengutip pepatah dalam bahasa Latin yang berbunyi salus animarum suprema lex. Keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi. Segala daya dan upaya diarahkan untuk keselamatan jiwa. Hal-hal yang lain dinomor-duakan. Yang penting keselamatan jiwa menjadi nomor 1. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, dalam kisah Injil hari ini terjadi suatu dialog yang sangat menyentuh. Ada perempuan yang sakit, bahkan sudah 18 tahun sakit, badannya bungkuk karena penyakitnya itu. Dia didera sakit, tapi kemudian dalam perjumpaan di rumah ibadah itu Yesus menyembuhkan dia.
reaksinya, dia kemudian berdiri tegak dan memuliakan Allah. Penyembuhan melahirkan pujian bagi Allah. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, ada orang-orang yang mempermasalahkan penyembuhan itu karena dilakukan pada hari Sabat. Yesus dipojokkan dan dituding sebagai pelanggar hukum Sabat, hukum Tuhan. Dan biasanya orang-orang yang suka komplain seperti ini, yang suka mempermasalahkannya adalah ahli Taurat, orang-orang Farisi, ahli-ahli kitab, tua-tua. Bagi mereka, hukum menjadi nomor satu. Tapi bagi Yesus, keselamatan itu hukum utama. Karena itu Yesus tidak peduli apakah itu hari Sabat atau tidak. Ketika berhadapan dengan orang yang membutuhkan penyelamatan, maka segala macam aturan dan hukum menjadi nomor dua. Sebab salus animarum suprema lex, keselamatan jiwa adalah hukum yang tertinggi. Tudingan orang-orang Farisi ahli Taurat, para ahli kitab, justru menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menyampaikan pengajaran tentang belas kasih Allah, tentang kerahiban Allah. Keselamatan jiwa menjadi prioritas utama, salus animarum suprema lex, melebihi segala macam norma hukum dalam situasi-situasi yang biasa. Saudara-saudara, dalam kitab hukum kanonik atau hukum gereja Katolik, dikatakan bahwa keselamatan jiwa-jiwa dalam gereja harus selalu menjadi hukum yang tertinggi. Kitab hukum kanonik nomor 1752. Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk menjadi anak-anak terang dan penurut-penurut Allah yang ramah, yang penuh kasih, yang saling mengampuni, yang senantiasa berbelas kasih kepada siapapun. Kiranya Santo Paulus menunjuk kepada apa yang diperjuangkan oleh Yesus dalam Injil hari ini, yaitu belas kasih yang menyelamatkan. Hari ini kita kembali diingatkan saudari-saudara untuk berkomitmen menyatakan belas kasih Allah dalam relasi dengan sesama, terutama ketika kita harus memperjuangkan kemanusiaan, memperjuangkan keselamatan jiwa. Saudari-saudaraku, hampir di seluruh keuskupan di seluruh dunia saat ini sudah atau sedang menjalankan sinode para uskup sebagai tahapan awal dari umat basis, dari lingkungan, dari tempat-tempat terkecil. Sinode berarti berjalan bersama. Dalam perjalanan bersama menuju Tuhan itulah saudara-saudari, seruan-seruan minta tolong, situasi-situasi yang membutuhkan prioritas untuk ditanggapi menjadi sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Menyangkut keselamatan jiwa, menyangkut keadilan yang harus dirasakan oleh setiap orang, kebenaran. Suara-suara dari mereka yang tidak mampu bersuara yang ada di sekitar kita harus mampu dengan peka kita lihat. Kita peduli seperti Yesus peduli. Dan jangan menjadikan segala macam aturan dan hukum sebagai yang utama. Kita butuh aturan, kita butuh hukum. Kita butuh ketentuan-ketentuan dalam hidup bersama.
Tetapi ketika kita menghadapi situasi-situasi kemanusiaan, situasi-situasi yang membutuhkan penyelamatan jiwa-jiwa, jangan ragu-ragu melakukannya. Kita jangan menjadi orang-orang Farisi yang baru, yang terlalu menekankan hukum, ketentuan, lalu kemudian malah kehilangan semangat gembala baik yang murah hati, yang penuh kasih, yang senantiasa menjadikan keselamatan jiwa sebagai hukum yang tertinggi. Kita ingat akan teguran Yesus kepada orang-orang Farisi, para ahli Taurat, pemimpin agama hari ini, di mana Yesus mengatakan kepada mereka, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman?" Itu artinya, kalau kepada binatang saja kita tetap berusaha memberi makan, minum, mengapa terhadap manusia justru di nomor 2 kan? Artinya saudara-saudara, kita tidak boleh memberlakukan apa yang seringkali disebut sebagai double standard. Kalau kita sendiri yang melakukannya, kita menuntut hukum bagi orang lain, tapi kita sendiri menjadi sangat toleran dengan diri sendiri. Double standard. Artinya kita menerapkan standar ganda. Kita disadarkan oleh Tuhan Yesus hari ini agar dalam hidup ini kita senantiasa peka, senantiasa menomorsatukan keselamatan jiwa, menomorsatukan, memprioritaskan kemanusiaan daripada segala macam peraturan dan hukum. Selamat berbuat baik hari ini saudara-saudari. Jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus penyayang kehidupan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengajari kami untuk memiliki hati yang penuh belas kasih seperti hati-Mu sendiri, seperti hati Bapa yang Maha Rahim. Ajari kami untuk saling menyayangi, dan berilah kami kehendak yang kuat untuk memperjuangkan kehidupan, agar dunia semakin mengenal, dunia semakin tahu bahwa kami adalah murid-murid-Mu ketika kami mampu memperjuangkan kemanusiaan, keselamatan jiwa di atas segala macam hukum, di atas segala macam peraturan dan ketentuan-ketentuan di tengah-tengah kami. Kuatkan kami hari ini agar kami hanya mampu melakukan yang baik, senantiasa memandang, peka, menolong orang-orang yang sungguh membutuhkan. Dan jauhkan kami dari segala macam hambatan-hambatan psikologis karena kami memegang teguh peraturan dan lalu kemudian mengabaikan keselamatan, mengabaikan kehidupan, mengabaikan kemanusiaan. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.